warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Rob penguasa semesta alam. Karena atas berkah dan rahmatnya saya masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk dapat bertemu dengan masyarakat luas untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung. Setelah sebelumnya sempat mengurung diri karena takut dan trauma dan tidak tahu harus bagaimana menghadapi hujatan dan cacian yang saya terima. Hari ini saya atas nama Oklim akhirnya mencoba memberanikan diri untuk tampil dan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh lapisan masyarakat atas video saya yang telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia akhir-akhir ini. Sebagai seorang muslimah, dari lubuk hati saya yang paling dalam, tidak ada sedikit pun niatan untuk merendahkan atau melecehkan agama Islam, umat muslim, ikhwan dan akhwat, serta seluruh perempuan di Indonesia. Sejak kecil, ibu saya telah mengajarkan tentang agama Islam. Menjadi seorang muslimah yang baik dan soleha, saya juga telah dibiasakan untuk menutup aurat dan menggunakan hijab sejak saya masih remaja. Bahkan jauh sebelum saya membuat konten pada sosial media milik saya. Saya mengaku di umur yang masih belia ini masih seringkali berbuat khilaf, dan saya menyesal terhadap perbuatan saya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Alhamdulillah, tanpa hentinya saya mensyukuri dan menyadari ini merupakan salah satu bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk saya dapat kembali ke jalannya, menjadi manusia yang lebih baik dan dijauhkan dari sifat zolim, menjadi introspeksi dalam berperilaku ke depannya bagi saya maupun masyarakat Indonesia. Perlu saya sampaikan bahwa sejak tanggal 7 Agustus 2023 saya sudah menonaktifkan seluruh media sosial saya, baik itu Instagram maupun TikTok, sehingga apabila ada akun-akun yang mengatasnamakan diri saya atau akun-akun lain yang melakukan provokasi seolah-olah berasal dari diri saya adalah akun-akun yang palsu yang dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya juga memohon maaf kepada masyarakat untuk tidak mengaitkan masalah ini kepada orang tua saya, keluarga saya, maupun lembaga-lembaga pendidikan tempat saya menimba ilmu. Selanjutnya, untuk masalah hukum, saya serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum dan juga kuasa hukum saya. Insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penguasa hati umat Islam, semoga pintu maaf selalu terbuka untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah ya. Jadi malam yang cerah ini ya, kita masih diberikan oleh Allah ya kesempatan untuk bisa bertemu kembali ya dengan saudara-saudara semua ya. Semoga ya saudara-saudara semua ya dalam keadaan sehat ya, walafiat ya, dalam keadaan yang damai ya, aman, sentosa, sejahtera ya, dan dalam keadaan yang tentunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke ya. Beberapa saat yang lalu ya saya membaca sebuah berita yang cukup menarik ya. Berita tentang kasus kenakalan remaja ya. Ya itu berita ringan gitu sebenarnya ya. Ini sebenarnya berita yang menurut saya ya mungkin sepele gitu ya. Ya, saya kira saudara-saudara juga
membaca juga ya berita-berita sepele sebenarnya seperti itu ya, tapi ya begitu antusias ya ditanggapi oleh para netizen ya. Itu terkait tentang adanya seorang perempuan ya, seorang perempuan yang mungkin iseng gitu ya, menjilat es krim ya di depan kemaluan seorang pria ya. Yang kemudian perempuan itu ya, atau mungkin lebih tepatnya remaja itu, kemudian dilaporkan oleh sebuah ormas Islam ya, ormas kepemudaan ya, yang menganggap bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang dianggap ya tidak bermoral ya. Nah, belum selesai sampai di sini gitu ya. Ya, ternyata kemudian ya dalam sebuah tayangan ya di sebuah platform media sosial ya, ternyata berita tersebut menarik perhatian begitu banyak netizen untuk memberikan komentar ya, baik yang pro maupun yang kontra ya. Yang pro mengatakan bahwa memang sudah sepantasnya bahwa perbuatan remaja tersebut memang seharusnya memang perlu dipermasalahkan gitu ya, karena dianggap akan merusak moral generasi muda kan gitu ya. Gitu. Tetapi bagi pihak yang kontra mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh remaja tersebut sebenarnya peristiwa biasa ya, bukanlah peristiwa yang mungkin perlu dipermasalahkan gitu ya, karena katanya masih banyak peristiwa lain yang mungkin jauh lebih bermasalah daripada sekedar peristiwa kecil ya, karena mungkin bagi mereka peristiwa tersebut ya itu dianggap sebagai peristiwa kecil gitu ya. Jadi mereka mengatakan bahwa ormas pemuda tersebut dianggap ya semacam ya tidak konsisten gitu, karena begitu banyak permasalahan yang seharusnya mungkin lebih besar, yang lebih serius ya, ternyata tidak dilaporkan gitu ya. Oke, sebenarnya memang kalau menurut saya pribadi gitu ya, menanggapi program tersebut ya, saya pribadi secara pribadi ya, saya mendukung gitu ya ormas tadi untuk melaporkan gitu ya apa yang dilakukan oleh remaja tadi gitu ya. Alasannya adalah ya, pertama ya jelas bahwa negara berdiam diri gitu loh ya, negara menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh remaja tadi ya itu dianggap sebagai sebuah kebebasan. Tadi ini tidak benar gitu ya. Ketika negara berdiam diri gitu ya, maka harus ada ya warga negara yang memberikan peringatan ya, entah itu atas nama pribadi atau itu atas nama ormas ya, sebagai sebuah koreksi gitu ya atas kekeliruan ya atau kesalahan yang kemudian dipublikasikan secara luas melalui media massa ya, sehingga bisa disaksikan ya oleh publik ya. Kenapa? Kalau seandainya permasalahan ini tidak dilaporkan gitu ya, maka publik bisa menganggap perbuatan tersebut adalah perbuatan yang baik, dan itu tentunya akan dicontoh oleh begitu banyak para remaja-remaja yang lain. Itu dianggap bagian dari seni, bagian dari kebebasan berpendapat, kebebasan berperilaku gitu ya. Padahal tidak gitu ya, bahwa kebebasan ya entah itu alasannya seni, arts gitu ya, tetap harus mengikuti aturan yang berlaku ya. Tidak kemudian dengan alasan seni maka kemudian kita bebas melakukan tanpa aturan gitu ya, liberal gitu ya, sebagaimana terjadi di barat ya. Itu tidak seperti itu ya. Itu alasan pertama ya. Nah, terus alasan kedua adalah ini sekaligus sebagai sebagai sebuah bentuk kepedulian ya. Kepedulian yang pertama tadi adalah karena negara tidak hadir gitu ya, menganggap ini sebagai sebuah kebebasan warga negara yang seharusnya negara bisa mencegah ya. Yang kedua adalah ini sebagai sebuah bukti kepedulian, masih ada gitu ya
ya sedikit kaum muslimin yang peduli dengan perilaku ya, remaja di media sosial gitu ya. Ya, masih ada sebagian kaum muslimin yang merasa terpanggil untuk memberikan koreksi gitu ya. Ya, masih terpanggil untuk memberikan semacam advice ya, gitu ya, atau warning itu agar perilaku remaja ya itu bisa terjaga ya. Ada dua hal tadi itu yang kenapa saya setuju ya dengan apa yang dilakukan oleh ormas pemuda tadi yang melaporkan remaja yang berperilaku nakal tersebut ya. Oke, terus bagaimana kemudian seharusnya yang mungkin ya bisa menjadi pengetahuan bagi kita semua ya, khususnya bagi diri saya sendiri ya. Pertama adalah ya bahwa perbuatan atau perilaku ya yang dilakukan oleh remaja tadi sebenarnya itu adalah sesuatu yang memang boleh-boleh saja kalau menurut saya gitu ya. Tetapi ya ada syarat dan ketentuan. Ya, pertama adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan pertama kepada suaminya ya. Terus tidak dipublikasikan ya di media massa ya, media sosial ya, secara luas bagaimana saat ini ya. Nah, jadi saya ya tidak melarang ya, karena saya memang tidak punya otoritas untuk melarang itu. Hanya saya mempunyai pendapat gitu ya, Bapak. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diperbolehkan gitu loh ya. Tetapi dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku kan, gitu. Jadi jangan khawatir gitu loh ya. Saya termasuk penganut kebebasan gitu ya. Sama sebagaimana mungkin saudara-saudara kita para netizen yang kontra ya dengan dilaporkannya ya remaja yang nakal tersebut gitu ya. Saya termasuk penganut kebebasan. Hanya saja kebebasan yang saya adalah kebebasan yang bertanggung jawab ya. Kebebasan yang masih dalam koridor hukum yang diperbolehkan, bukan bebas lepas tanpa ada aturan. Itu bebas yang destruktif menurut saya ya. Kebebasan yang tidak bertanggung jawab ya. Kita bebas, boleh bebas, tapi kebebasan yang masih dalam koridor yang diperbolehkan baik oleh norma, terutama oleh norma agama, norma negara, norma masyarakat ya. Sehingga ya saya tidak termasuk ke dalam golongan orang yang memberangus kebebasan ya atau menolak semacam seni, bukan gitu ya, bukan. Sepanjang itu bahwa apa yang dilakukan, kebebasan yang dilakukan itu masih dalam koridor yang diperbolehkan dengan syarat ketentuan yang berlaku, maka silahkan. Oke, jadi pesan saya ya kepada remaja yang bersangkutan ya maupun kepada netizen yang kontra, pesan saya adalah ya bahwa stop ya perilaku kebebasan ya yang kebablasan ya, kebebasan yang tidak bertanggung jawab, kebebasan ya ala masyarakat barat yang sekuler dan liberal. Oke, itu saja ya. Saya tidak menolak ya perilaku tersebut ya, sepanjang itu dilakukan dalam koridor yang diperbolehkan, yang sesuai dengan hukum, baik hukum agama ya, hukum negara maupun norma-norma ya yang ada di dalam masyarakat. Oke, begitu saja komentar saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.